Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun budaya berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang profesional, dibutuhkan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan. Nilai dasar berakhlak seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, harus diinternalisasi dalam setiap tindakan ASN, baik secara individu maupun secara organisasi. Perkenalkan, nama saya Mailanda Raimawati, saya sedang mengikuti Latsar CPNS 2025 pada unit Bapekom 1 Medan. Saya bekerja di unit Balai BP BPK Kepulauan Riau. Saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai personalizing value dan breaking the limitation terapannya pada budaya berakhlak. Yang pertama, kegiatan budaya berakhlak yang saya lakukan sehari-hari di lingkungan BPBK Kepulauan Riau Kepulauan Riau adalah melakukan presensi sesuai dengan ketentuan. Nilai-nilai berakhlak yang dapat saya teladani adalah akuntabel, yaitu memastikan untuk melakukan presensi secara tepat waktu dan sesuai prosedur sebagai tanggung jawab atas kehadiran dalam menjalankan tugas. Yang kedua, nilai harmonis, menghargai peraturan yang berlaku dan tidak menyulitkan rekan kerja dengan keterlambatan atau ketidakhadiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, loyal, menunjukkan komitmen terhadap institusi dengan disiplin waktu kerja. Yang kedua, kegiatan untuk mengikuti sosialisasi, BIMTEK, webinar, dan pelatihan teknis. Nilai-nilai berakhlak yang bisa saya teladani adalah adaptif, terbuka terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, serta aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi. Yang kedua, kompeten, yaitu terus belajar, memberikan pelayanan dengan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, akuntabel, yaitu pertanggungjawaban atas pengembangan diri agar mampu menghadapi tantangan pekerjaan ke depannya. Yang ketiga adalah mengikuti kegiatan rutin yang diadakan di BPPK Kepulauan Riau, seperti apel pagi, senam, dan gotong royong. Dari sini, kami turut serta dalam nilai-nilai berakhlak, yaitu kolaboratif, yaitu aktif berpartisipasi dalam kegiatan rutin kantor, sebagai bentuk kerjasama dan kebersamaan dalam tim, harmonis, menjaga hubungan baik, komunikasi positif dengan rekan kerja dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, loyal, mendukung setiap kegiatan yang menjadi bagian budaya organisasi untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar pegawai. Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut pasti memiliki potensi, penghambat, dan cara mengatasinya. Yang pertama, untuk melakukan presensi melalui akun Bravo, potensinya adanya sistem digital yang sudah terintegrasi dengan mudah diakses oleh semua pengguna. Yang kedua, kesadaran sebagian besar pegawai akan pentingnya sikap disiplin masuk kerja. Yang ketiga adalah dukungan regulasi dan pengawasan internal terkait kehadiran. Nah, walaupun sudah memakai aplikasi, ada beberapa faktor penghambat, yaitu kurangnya kesadaran individu terhadap pentingnya disiplin waktu. Contoh, misalnya di sini kan ada di kepulauan yang berbeda pulau di Dompa. Jadi kalau kita nggak disiplin, itu kita bisa terlambat karena macetnya bebarengan sama eh, arus pemerintahan yang lainnya. Yang kedua, gangguan teknis seperti presensi aplikasi error atau sinyalnya hilang. Yang ketiga adalah budaya toleransi keterlambatan yang masih melekat di sebagian orang. Nah, cara mengatasinya, yang pertama kita bisa melakukan sosialisasi berkelanjutan tentang nilai akuntabel dan loyal dalam berakhlak. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur teknis agar sistem presensi lebih handal. Yang ketiga, oleh diberikan teladan oleh pimpinan dalam hal kedisiplinan waktu. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosialisasi, BIMTEK, webinar, dan pelatihan teknis. Potensinya, apabila kita mengikuti kegiatan ini, banyaknya webinar atau pelatihan daring gratis relevan dengan jabatan atau tugas-tugas kita saat ini. Yang kedua, dukungan pimpinan dan pengembangan kompetensi pegawai. Jadi setiap ada sertifikasi atau
BIMTEK kita selalu di-share. Yang ketiga adalah tersedianya waktu tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas diri. Tapi ada penghambatnya juga. Yang pertama, kurangnya motivasi atau inisiatif pribadi. Jadi ada sebagian orang itu yang, udah aku udah pernah ikut, kayak gitu. Yang kedua, beban kerja yang membuat pegawai sulit mengisikan waktu untuk webinar. Yang ketiga, anggapan bahwa pelatihan tidak langsung berdampak pada pekerjaan. Dan yang terakhir, internet kantor yang tidak stabil. Cara mengatasinya, yang pertama, jadikan pengembangan diri itu sebagai bagian dari target kinerja. Jadi masing-masing orang tuh kan ada harus melampaui JP-nya. Nah, itu juga bisa sebagai motivasi kinerja. Yang kedua, mendorong sharing knowledge pasca webinar untuk membangun budaya belajar bersama. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai kompeten dan adaptif sebagai tolak ukur profesionalisme ASN. Jadi di BPBK Pulau Riau ini ada seminar yang sering dilakukan namanya Morning Talk yang bisa diikuti oleh ASN di lingkungan Kepulauan Riau gitu. Dan yang terakhir mengikuti kegiatan rutin yang diadakan di BPBK Kepulauan Riau seperti apel pagi, senam, dan gotong royong. Potensinya kegiatan rutin ini dapat mempererat hubungan antar pegawai dan membangun solidaritas antar pegawai. Yang kedua, kegiatan seperti apel, senam, dan kerja bakti mendorong rasa memiliki terhadap instansi. Yang terakhir, menumbuhkan semangat kolaborasi dan kinerja tim. Penghambatnya, rendahnya partisipasi karena merasa kegiatan tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan. Seringnya kita saat on track banyak kegiatan, jadi lebih sedikit yang ikut. Terus jadwal kegiatan yang kurang fleksibel dan tumpang tindih dengan tugas utama. Kurangnya apresiasi terhadap partisipasi pegawai, dan yang terakhir cuaca yang kurang mendukung kegiatan. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya kami menyusun jadwal kegiatan yang terkoordinasi dengan agenda kerja harian, memberikan apresiasi secara formal atau informal kepada pegawai yang aktif. Yang terakhir adalah menanamkan pemahaman bahwa kegiatan rutin juga mencerminkan nilai kolaboratif dan harmonis dari budaya berakhlak. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan pantun, panen mangga di kebun desa, mangga dipanen bersama keluarga. ASN bersinergi pemersatu bangsa, berakhlak menjadi pedoman kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.